kasih intro masih. Halo, salam hangat warga Sukat, tetaplah semangat dan jangan berkarat. Ketemu lagi di channel ini yang akan mengulas alur cerita film seputar musik. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar warga Sukat dapat melihat ulasan terupdate film seputar musik. Inilah kisah dari Niccolo Paganini. Saat memainkan biolanya di suatu teater, Paganini bermain dengan penuh penjiwaan, tetapi orang-orang menertawakannya karena karyanya masih asing di telinga mereka. Salah satu penonton memperhatikan permainan Paganini. Dia membaca potensi-potensi dari dirinya. Petugas hotel membangunkan Paganini yang masih terbaring di ranjang bersama kekasihnya. Orang yang memperhatikan konser dari Paganini, dia pun melunasi semua tagihan-tagihan dari Paganini. Dia pun memperkenalkan dirinya. Urbani. Lalu Urbani menawarkan sebuah kerjasama. Dia menawarkan sebuah tour dunia yang akan membuat namanya melambung dan terkenal seantero jagat. Urbani siap melayani Paganini dengan sepenuh jiwa. Dia ingin menjadi personal manager dari Paganini. Dia pun menyodorkan kontrak kepada Paganini dan Paganini menandatanganinya. Sebuah surat kabar memuat ketenaran dari Paganini dan berita itu pun sampai ke telinga Watson. Watson adalah seorang promotor musik di kota London. Dia membaca peluang dari surat kabar itu lalu pergi menemui Lord Berkhurst. Dia adalah bankir di kota London untuk meminta sponsor kepadanya. Pelayan pun membawakan business card dari Watson kepada Lord Berkhurst, tetapi sepertinya dia tidak mau diganggu. Watson pun tetap kekeh untuk menemuinya. Dia coba menjelaskan apa maksud dan tujuannya datang ke situ kepada Lord Berkhurst. Dengan segala cara, Watson melancarkan speak-speaknya untuk mendapatkan sponsor darinya. Tapi Lord Berkhurst meragukan kemampuan dari Watson. Dia pun menulis surat undangan kepada Paganini agar Paganini bisa konser ke London. Surat itu pun sampai ke tangan Urbani. Dan Urbani segera mencari sang maestro untuk mengkonfirmasi surat undangan tersebut. Urbani menunggu Paganini yang sedang berjudi. Biolanya pun menjadi taruhan terakhir saat uangnya habis di meja judi. Dan ternyata kalah juga. Urbani mengkonfirmasi tentang surat undangan konser ke London itu. Tetapi sepertinya Paganini tidak mau berangkat ke London. Karena dia tidak mau meninggalkan anak sematawayangnya. Saat anaknya berlatih biola, dia pun memeluk anaknya sambil berkata bahwa dia tidak akan meninggalkannya dan dia tidak akan kemana-mana. Saat malam hari, Urbani memanggil dua orang untuk memapah Paganini yang sedang teler. Menggantikan pakaian basahnya, lalu dia memapah keluar rumah. Anaknya pun memanggil-manggil, tetapi Paganini yang masih teler tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun dimasukkan ke dalam kereta kuda dan dibawa ke pelabuhan untuk pergi ke London. Kapal pun tiba di pelabuhan London. Watson yang sudah lama menunggu kedatangan Paganini sangat antusias menyambut Paganini dan Urbani. Lalu Watson mengajak mereka untuk menuju ke hotel melalui jalan yang sangat berkabut. Sesampainya di hotel, terdengar suara gaduh. Ternyata para demonstran yang sedang berdemo saat itu. Paganini dan Urbani yang merasa terganggu, dia pun meminta kepada Watson untuk memilih tinggal di rumahnya saja. Sampailah di rumah Watson. Lalu Watson masuk ke dalam rumah. Dia memberitahukan kepada Charlotte putrinya untuk berperan menjadi seorang pembantu. Watson mempersilahkan Paganini dan Urbani masuk ke rumah
lalu memperkenalkan istrinya kepada mereka. Elizabeth sedikit menggoda Urbani, tetapi disela oleh Watson. Watson memanggil Charlotte yang disuruh berperan menjadi pembantu untuk membawakan semua barang-barang dari Paganini menuju kamarnya. Paganini yang tidak mengetahui Charlotte adalah anak Watson, dia terpesona oleh kecantikan Charlotte. Setelah mengangkat koper terakhir, Charlotte ditahan oleh Paganini. Dia melancarkan speak-speaknya kepada Charlotte agar mau menemaninya dia jalan-jalan. Tapi Charlotte menolak ajakan Paganini. Watson meminta kepada putrinya untuk mengantarkan makan malam kepada Paganini. Urbani memanggil Charlotte. Dia mencicipi makanan yang akan dihidangkan kepada Paganini. Urbani berkata kepada Charlotte agar memberikan layanan ekstra kepada Paganini. Dia memberikan sebuah kalung berlian kepada Charlotte, tetapi Charlotte melepaskan dan menolaknya mentah-mentah. Para jurnalis yang sudah menunggu di depan rumah Watson dan disusul oleh para pendemo yang mengetahui keberadaan Paganini di rumah Watson, dia pun mengintip dari balik jendela. Dia mengajak Urbani dan Paganini segera berangkat menuju teater untuk latihan konser. Mereka menerobos barisan para jurnalis untuk memasuki kereta menuju ke teater. Saat sesi latihan, Lordsburg pun ikut mengamati jalannya latihan tersebut. Paganini memperhatikan setiap detail aransemen dari orkestra yang dipimpin oleh Watson itu. Dia meminta biola kepada pemainnya karena dia merasa permainannya melebihi porsi dan seperti dia yang konser. Saat istirahat latihan, Watson mengunjungi ruangan Paganini. Dia memberikan sepucuk surat undangan dari kerajaan. Dia menanyakan berapa budget yang akan diterimanya jika dia bermain di depan raja. Urbani menolak tawaran itu karena tawaran itu no budget alias nggak ada duitnya. Saat malam hari, sekelompok pendemo dan para jurnalis yang berada di depan rumah Watson dibubarkan oleh petugas keamanan setempat. Tetapi tidak dengan Langham. Dia adalah jurnalis dari majalah Times dan dia diperingatkan oleh petugas, lalu dia ngumpet di belakang tembok menunggu kemunculan Paganini. Akhirnya pintu pun terbuka. Urbani keluar dan disusul oleh Paganini. Dia menantikan kereta kuda yang akan membawanya keliling kota London. Langham pun menjadi penumpang gelap. Dia berdiri di sebelah kusir karena dia terobsesi untuk mengikuti Paganini dan Urbani. Mereka meminta Pak Kusir memberhentikan keretanya, lalu mereka memasuki kedai minuman yang sangat ramai dan live musik yang sangat meriah mengiringi mereka berdansa. Langham pun memasuki kafe itu menyusul Paganini dan Urbani. Seorang pengunjung yang sedikit mabuk, dia memperingatkan kepada Paganini agar mengantri minuman seperti orang-orang yang lain. Dengan tidak sengaja minumannya tumpah mengenai Paganini. Mereka pun berselisih dan dilerai oleh Langham. Akamsi itu tidak terima dengan perlakuan Paganini dan dia beradu argumen dengan Langham. Jurnalis itu menjembatani perdamaian dengan sebuah lagu dan meminta Paganini memainkan lagu untuk menghibur mereka semua. 4 dawai yang digesek oleh Paganini membuat semua orang terkesima melihat penampilannya. Paganini yang sangat energik memainkan biola itu sampai membuat biola itu senarnya putus dan tinggal 1 biji. Hanya dengan senar G yang tersisa dia melanjutkan melodi itu dengan sangat menakjubkan. Para pengunjung pun memberikan tepuk tangan yang sangat meriah dan mereka bertanya siapakah sebenarnya dia itu. Saat sarapan pagi, Charlotte berkeluh kesah kepada ibu tirinya tentang statusnya yang harus berpura-pura menjadi pembantu. Dia pun lelah menjalani itu. Charlotte pun melampiaskan kesedihannya di atas piano. Dia memainkan sebuah lagu yang sayup-sayup terdengar oleh Paganini yang sedang tidur. Suara Charlotte menggugah mood Paganini untuk memainkan biolanya. Watson yang mendengar Paganini sedang bermain memanggil Charlotte, lalu Charlotte menghampiri kamar Paganini.
Charlotte pun memasuki kamar Paganini. Dia memperhatikan permainannya dan memberikan sanjungan kepadanya. Paganini pun meminta kepada Charlotte untuk menyanyikan lagu itu. Lalu mereka membagi bagian-bagian mana yang harus diisi oleh Charlotte dan diisi oleh Paganini. Kecantikan dan suara yang indah membuat Paganini jatuh hati kepadanya. Ayahnya pun bangga kepada putrinya itu. Charlotte pun merespon rasa yang diberikan oleh Paganini kepadanya. Urbani yang tidak ingin mereka semakin dekat meminta Watson untuk memanggil Paganini dan segera berangkat ke teater untuk konser. Charlotte pun mengikuti sampai di depan pintu. Kereta kuda yang membawa Paganini dan Urbani telah sampai di teater tempat dia konser nanti. Urbani yang melihat koordinator pendemo ada di situ, lalu dia menyambanginya dan dia memberikan peringatan agar tidak membuat onar di situ. Para jurnalis dan penonton pun mulai memadati bangku di dalam teater. Watson dan putrinya itu sangat senang karena penonton sangat penuh. Mereka pun protes karena konser belum juga dimulai dan Rogers pun berlari menuju ke ruang ganti Paganini. Audiens pun sudah tidak sabar, mereka berdiri dan bersorak-sorai. Watson pun mulai panik dengan keadaan itu. Dia pun segera memanggil semua musisi-musisinya untuk menaiki panggung. Walau Paganini belum nampak batang hidungnya, dia pun harus memulai konser itu. Dengan hati yang gelisah, dia memberikan aba-aba dan memulai konser itu. Charlotte yang tidak mau ayahnya tertekan, dia pun mencari keberadaan Paganini. Dia menuju ruang ganti dari Paganini dan ditahan oleh Rogers. Charlotte pun mengetuk pintu, lalu dia memasuki ruangan itu dan dia melihat jendela yang terbuka. Dia pun segera memberitahu kepada ayahnya kalau Paganini tidak ada di ruangannya. Tiba-tiba Paganini muncul dari pintu masuk. Dia pun berjalan menyusuri penonton sambil memainkan biolanya. Semua penonton seperti tersihir oleh permainan dari Paganini. Dan para jurnalis pun mencatat setiap detail permainan Paganini. Setelah Paganini menyelesaikan memainkan Caprice, dia mengajak Charlotte untuk memainkan lagu Io ti penso amore untuk berduet bersamanya. Charlotte pun membawakan lagu tersebut dengan sangat indah. Dengan balasan nada sendu merayu dari biola Paganini, membuat komposisi lagu itu menjadi sangat indah untuk didengar. Dengan sentuhan di crescendo, Charlotte mengakhiri lagu tersebut yang membuat sang raja dan para audiens sangat puas melihat konser itu. Lalu mereka memberi penghormatan kepada sang raja. Charlotte yang memanggil nama Paganini sambil berdesak-desakan untuk keluar dan bisa pulang bersama. Tapi Urbani membawa Charlotte untuk menaiki kereta yang akan membawanya pulang ke rumah. Sambil berdesak-desakan, Paganini menaiki kereta yang akan menuju ke rumah Charlotte seperti apa yang dijanjikan oleh Urbani. Ternyata Urbani membawanya ke hotel yang berbeda. Disitulah Urbani menyewa seorang PSK yang perawakannya mirip dengan Charlotte. Paganini yang sudah teler hanya bisa berbaring di ranjang, lalu Urbani menyuruh PSK itu masuk dan melayani Paganini. Dia pun mengira yang datang itu adalah Charlotte. Pagi harinya, Charlotte termenung sendiri di kamar. Dia menengok ke jendela, ternyata ada anak pengantar surat. Dan surat itu tertulis dari Paganini yang menyuruhnya untuk datang ke hotel. Sesampainya di hotel, Charlotte mengetuk pintu dan dibukakan oleh Urbani dan menyuruhnya masuk menunggu di kursi depan kamar. Urbani pun memanggilkan Paganini, tapi yang keluar adalah seorang perempuan. Paganini pun terkejut karena melihat Charlotte dan wanita lain, lalu Charlotte lari keluar dari hotel. Paganini pun mencoba menjelaskan kejadian itu pada Charlotte, tapi Charlotte tetap berlalu. Watson mencoba menenangkan putrinya itu yang sedang galau. Dia memberitahu bahwasannya Paganini sudah meninggalkan kota London. Paganini pun yang sedang galau hanya
tidur saat perjalanan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Achilles, putra sematawayangnya, menyambut ayahnya kembali dari tur panjang. Achilles mengadu kepada ayahnya bahwa dia dipukul oleh gurunya. Paganini pun marah lalu mengusir guru itu dari rumah. Paganini yang belum bisa move on, dia mengirim surat kepada Charlotte dan mereka pun saling berbalas surat. Surat terakhir dari Charlotte, dia memberitahu bahwasanya dia sudah berkeluarga dan meminta Paganini untuk melupakan dia. Paganini dan putra sematawayangnya, dia kembali ke kampung halamannya di Italia. Paganini sudah tidak mau tour atau konser lagi. Hari-harinya pun dihabiskan untuk menulis lagu. Dia memilih menua dengan sebuah kerinduan kepada sopranis cantik. Cintanya pun tersimpan dalam hatinya sampai akhir hayat sang maestro. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.